Baik, kita lanjutkan pada materi yang kedua terkait dengan saintifikasi jamu. Apa itu saintifikasi jamu? Nah, kita akan bahas ya. Di mana di awal tadi sempat saya sampaikan bahwa ada upaya pemerintah untuk menggiatkan masyarakat mulai percaya dengan jamu, ya, maksudnya meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam hal menggunakan jamu, kemudian juga mengglobalkan jamu. Nah, salah satu upayanya adalah dengan cara saintifikasi jamu atau menjadikan jamu menjadi lebih saintifik atau terbukti secara ilmiah. Nah, namun tadi saya sampaikan bahwa pada pembuktian ilmiah ini ternyata pembuktiannya tidak dilakukan di laboratorium. Nah, lantas seperti apa pembuktiannya? Hari ini kita akan bahas ya. Oke, kalau kita perhatikan pada bagian ini ya, kita melihat bahwa tanaman obat ini ada yang digunakan secara utuh dalam bentuk bagian tanaman obatnya, ada juga yang diambil zat aktifnya atau kita isolasi. Di mana untuk zat aktif yang diambil dari tanaman obat ini nantinya akan diujikan secara farmakologi, kemudian dianalisa terkait dengan strukturnya, karakteristik dan sebagainya, sampai akhirnya ketika sudah ketemu modelnya dilakukanlah upaya produksi dengan menggunakan senyawa-senyawa kimia ya, sehingga kita kenal sebagai senyawa kimia sintetik. Dan ini kemudian digunakan pada pelayanan kesehatan modern. Namun tanaman obat ini ada juga yang digunakan utuh gitu ya, di mana digunakan utuh ini baik bagian tanamannya kita kenal sebagai simplicia maupun herbanya dan sebagainya, yang mana tanaman ini ada yang diekstraksi dan tidak diekstraksi. Nah, kita sampingkan dulu bagian materi ekstraksi dan tidak diekstraksinya, di mana tanaman-tanaman ini ada yang digunakan oleh dokter maupun non-dokter. Mungkin pada zaman dulu gitu ya, sebagian besar yang menggunakan tanaman sebagai obat ya, ini adalah non-dokter atau kita kenal sebagai tenaga pengobat komplementer. Nah, ada yang mengatakan tabib, ada yang mengatakan orang pintar dan sebagainya gitu ya. Nah, namun untuk di era modern ini banyak sekarang mulai bermunculan gitu ya komunitas-komunitas tenaga medis atau dokter yang mulai menggunakan tanaman sebagai obat. Nah, hal ini juga diawali dari mulai proses saintifikasi jamu, di mana di saintifikasi jamu ini tenaga medis turut terlibat, ya, di mana tenaga medis ini dilatih menggunakan ramuan herbal untuk proses pengobatan, dan saintifikasi jamu ini dilakukan di pelayanan kesehatan masyarakat, ya, seperti puskesmas, kemudian juga klinik dan juga di rumah sakit, yang akhirnya dari metode ini dihasilkanlah jamu tersaintifikasi atau jamu yang terbukti secara ilmiah yang kemudian digunakan untuk pelayanan kesehatan komplementer. Nah, ini terkait dengan penggunaan tanaman sebagai obat. Nah, kalau kita perhatikan terkait dengan saintifikasi jamu itu sendiri, ini dasarnya adalah Permenkes nomor 3 tahun 2010 tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Saintifikasi jamu sendiri ini adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Dan kalau kita perhatikan di sini ada istilah pembuktian ilmiah. Nah, berarti di sini ada upaya membuktikan secara ilmiah terkait dengan khasiat, keamanan, dan kualitas dari jamu. Tapi penelitiannya tidak dilakukan di laboratorium, melainkan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, kemudian tujuan dari pengaturan saintifikasi jamu sendiri ini ada 4. Pertama, memberikan landasan ilmiah atau evidence base terkait penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Jadi penelitiannya adalah pelayanan kesehatan sendiri. Artinya si jamu ini langsung diberikan kepada masyarakat, kepada pasien. Gitu. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan bahas secara rinci. Tujuan kedua adalah menjaring terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lain sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif melalui penggunaan jamu. Jadi di sini tujuannya adalah menjaring komunitas-komunitas tenaga medis untuk mulai menggunakan obat tradisional, dalam hal ini adalah jamu atau ramuan herbal yang nantinya akan digunakan untuk proses pengobatan. Tujuan ketiga adalah meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu.
Yang keempat, meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas, baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 diamanatkan khususnya pada pasal 48 ya, di mana pelayanan kesehatan tradisional ini merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Artinya, pelayanan kesehatan tradisional secara undang-undang sah digunakan untuk pengobatan. Ya. Dan kemudian di pasal 101 di sini ditegaskan bahwa sumber obat tradisional yang terbukti berkhasiat dan aman digunakan, ya khususnya secara empiris, dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya. Jadi sebisa mungkin, gitu, ini masih nyambung dengan materi terkait dengan bagaimana kita mengembangkan suatu bahan tanaman yang bersifat obat, tapi kita peroleh dari liar. Ini harus dilestarikan, harus dibudidaya terlebih dahulu, baru digunakan sebagai obat. Di mana sumber tanaman tersebut yang memang dia berkhasiat obat, ini tidak boleh dieksploitasi langsung dari alam, gitu. Tapi harus kita budidayakan dahulu, kemudian kita gunakanlah yang sebagai obat ini adalah tanaman yang sudah dibudidaya. Supaya apa? Untuk tetap menjaga kelestariannya. Jadi ini penguatan dari pasal 48 ya, di mana pasal 48 bahwa penggunaan obat tradisional atau ramuan herbal ini merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan. Nah, jadi sudah tidak zaman lagi gitu ya ketika ada tenaga medis yang masih menolak gitu ketika ada pasien yang bertanya terkait dengan penggunaan obat tradisional untuk mengobati kondisi penyakitnya. Baik, Permenkes nomor 3 tahun 2010 ini juga sebagai upaya terobosan untuk memasukkan jamu dalam pelayanan kesehatan supaya tidak menyalahi Undang-Undang Praktek Kedokteran ya. Di Kepmenkes nomor 1334 tahun 2010 di mana Komisi Nasional Sertifikasi Jamu ini sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan. Jadi upaya sertifikasi jamu ini ada yang menggawangi gitu ya, ada yang menaungi yakni Komisi Nasional Sertifikasi Jamu. Ini adalah gambaran terkait dengan bagaimana pelatihan dokter sertifikasi jamu ya, yakni tenaga-tenaga kesehatan yang nantinya akan dilibatkan pada upaya sertifikasi jamu. Nah, ruang lingkup sertifikasi jamu ini diupayakan sebagai upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif. Kenapa tidak ada upaya kuratif? Gitu ya. Nah, sebenarnya ada upaya kuratif, gitu, di mana sertifikasi jamu dalam rangka upaya kuratif hanya dilakukan atas permintaan tertulis dari pasien. Artinya begini, jamu atau ramuan herbal ini sebisa mungkin digunakan untuk upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan paliatif. Nah, adapun untuk upaya kuratif, ya, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita meminta informed consent atau kesediaan pasien untuk menggunakan obat tradisional, atau ada permintaan khusus dari pasien bahwa dirinya ingin diobati menggunakan ramuan herbal. Nah, jadi baru bisa ke kuratif. Tapi kalau tiba-tiba dokter langsung menggunakan ramuan herbal untuk kuratif tanpa ada informed consent terlebih dahulu, tanpa ada pernyataan tertulis terhadap pasien gitu ya, apalagi itu dilakukan di rumah sakit, maka ini yang menyalahi aturan sebenarnya ya. Nah, jadi ini definisi terkait dengan upaya penggunaan herbal pada sertifikasi jamu, di mana sertifikasi jamu ini bisa dilakukan untuk upaya kuratif selama ada persetujuan dari pasien atau ada permintaan tertulis dari pasien. Baik, penyelenggaraan sertifikasi jamu dalam penelitian ini berbasis pelayanan kesehatan, ya. Artinya proses upaya sertifikasi jamu ini atau penelitian ini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kita kenal ada klinik jamu, kemudian ada puskesmas, kemudian ada rumah sakit ya, dan tentunya adalah rumah sakit yang masih dalam kendali pemerintah. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk sertifikasi jamu dapat diselenggarakan baik oleh pemerintah ataupun swasta. Ya. Nah, jadi untuk swasta sekarang udah mulai diperbolehkan gitu. Jadi swasta bisa membuka klinik-klinik kesehatan yang di dalamnya ada upaya pengobatan menggunakan ramuan herbal. Ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan upaya sertifikasi jamu. Ada klinik pada B2P2TOT, ya ini adanya di Tawangmangu. Kemudian ada klinik jamu, nah ini bisa didirikan oleh
swasta, ya. Kemudian ada sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional atau SP3T, kemudian ada balai kesehatan tradisional, kemudian ada rumah sakit yang ditetapkan. Ini salah satu gambaran di klinik saintifikasi jamu yang ada di Tawangmangu, ya, di mana ini adalah pasien-pasien yang nantinya akan didiagnosis terlebih dahulu gitu ya oleh dokter untuk mengetahui terkait dengan riwayat pengobatannya. Kita tahu gitu ya di materi keempat kemarin kita bahas terkait dengan efek samping obat tradisional. Salah satu penyebab muncul efek samping adalah misdiagnosa, adanya kesalahan dalam diagnosa atau adanya swamedikasi tapi tidak terarah. Nah, harusnya kan ketika suatu herbal mau digunakan sebagai obat harus dilakukan upaya diagnosa terlebih dahulu gitu supaya tanaman yang nanti akan digunakan itu relevan dengan gejala penyakit yang diderita oleh pasien. Oke, ini adalah salah satu tahapan lainnya di saintifikasi jamu, di mana setelah pasien didiagnosa atau diperiksa oleh dokter, ya, nah si diagnosanya kemudian keluar dan kemudian dokter mulai menuliskan resep berupa ramuan herbal. Nah, resep ramuan herbal ini selanjutnya oleh apoteker di ruang racik kemudian disiapkan, ya, dan hasil penyiapannya adalah seperti ini, di mana ramuan herbal ini dikemas dalam satu kemasan yang di dalamnya juga sudah terdapat cara penggunaannya. Oke, ini adalah proses dari peracikannya atau penyiapan bahan berdasarkan resep. Ini contoh terkait dengan klinik jamu. Ada dua ya tipenya, yaitu tipe A dan tipe B. Anda bisa perhatikan di sini perbedaannya ya. Untuk tipe A dan tipe B, untuk ketenaga kerjaan ini semuanya sama ya. Namun perbedaannya adalah di sarana. Ya, pada tipe B itu tidak ada peralatan jamu, tidak ada ruang peracikan jamu, tidak ada penyimpanan jamu dan tidak ada ruang diskusi. Tapi yang lainnya sama. Anda bisa baca langsung ya. Kemudian untuk ketenaga kerjaan, ini Anda juga bisa baca bahwa penanggung jawab klinik jamu ini adalah dokter. Nah, kenapa bukan apoteker gitu ya? Karena di klinik jamu ini sama seperti klinik pelayanan kesehatan lainnya. Di mana di klinik jamu ini masyarakat datang, kemudian dia dilakukan proses diagnosa terlebih dahulu. Oke, jadi berbeda dengan apotek ya. Jadi kalau apotek penanggung jawabnya harus apoteker, tapi kalau klinik jamu ini penanggung jawabnya adalah dokter. Dan terkait dengan izin, untuk klinik jamu sendiri ini harus memiliki izin dari kepala dinas kesehatan ya, khususnya di kabupaten dan kota. Dan izinnya ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Ini adalah buku saintifikasi jamu, yaitu buku pegangan wajib yang dipegang oleh dokter-dokter yang sedang melakukan penelitian terkait saintifikasi jamu. Di mana di dalam buku saku ini terdapat ramuan herbal yang memang ditujukan untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu. Nah, SDM berupa tenaga dokter ya atau tenaga kesehatan lainnya yang akan memberikan pelayanan jamu pada fasilitas pelayanan kesehatan ini harus memiliki beberapa dokumen resmi, diantaranya adalah STR ya atau surat tanda registrasi. Berarti kalau untuk apoteker STRA gitu ya. Kemudian ada surat izin praktek bagi dokter dan juga apoteker dan sebagainya. Memiliki surat bukti registrasi sebagai tenaga pengobat komplementer alternatif atau SBR TPKA. Ya, ini dari Dinas Kesehatan Provinsi dan juga memiliki surat tugas sebagai tenaga pengobat komplementer alternatif. Jadi ada dokumen tambahan ya di samping dokumen-dokumen umum terkait dengan tenaga kesehatan. Nah, terkait persetujuan tindakan tadi ya untuk upaya kuratif khusus jamu, di mana jamu ini lebih banyaknya untuk upaya rehabilitatif, paliatif, kemudian juga promotif ya. Sedangkan untuk kuratif sendiri ini perlu ada informed consent atau persetujuan dari pasien ataupun permintaan tertulis dari pasien. Jadi jamu yang diberikan kepada pasien dalam rangka penelitian berbasis pelayanan kesehatan hanya dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan tindakan ya dari pasien. Nah, persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan dan diberikan secara lisan. Gitu. Jadi penjelasan terlebih dahulu, dokter harus memberikan penjelasan kepada pasien terkait dengan penggunaan ramuan herbal untuk mengatasi kondisi penyakitnya. Nah, jika pasien setuju, maka dilakukanlah upaya pengobatan komplementer menggunakan jamu ini. Jika pasien tidak setuju, ya kita tidak memberikan. Ya. Baik. Kemudian upaya saintifikasi jamu ini juga ya
ini tetap harus tercatat. Nah, di mana tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang melakukan penelitian berbasis pelayanan kesehatan jamu kepada pasien ini harus melakukan catatan dalam rekam medis. Jadi tercatat supaya nanti kalau ada kejadian-kejadian di luar kondisi yang diinginkan, gitu ya, apa namanya itu PKOD ya, atau kejadian di luar kondisi yang diharapkan lah ya, di mana berdasarkan rekam medis nanti bisa ditelusuri gitu apa yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut ya. Kemudian dalam melakukan pelayanan ini ya, saintifikasi jamu juga ada tarif yang ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan ya yang mempunyai kegiatan sertifikat jamu dalam penelitian berbasis pelayanan. Jadi adanya tarif yang ditetapkan dengan catatan tarifnya harus murah dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan alur pelayanan klinis saintifikasi jamu. Pasien pertama kali datang gitu ya ke klinik jamu ataupun ke rumah sakit, melakukan daftar ya. Kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan oleh tenaga medis. Nah, kemudian dari tenaga medis ini hasil pemeriksaan setelah selesai dilakukan gitu ya, hasil pemeriksaan tersebut kemudian akan menetapkan ramuan herbal apa yang nanti akan yang harus digunakan oleh pasien tersebut. Kemudian dituliskanlah resep yang dalamnya terdiri dari ramuan herbal yang selanjutnya oleh pasien ini diantarkan ke ruang penunjang. Nah, kemudian di ruang penunjang dilakukan proses penyiapan berdasarkan ramuan herbal yang sudah ditetapkan oleh tenaga medis. Kemudian nanti dari sini pasien akan mendapatkan jamu ya berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut dan pasien pulang. Nah, pasien ini setelah beberapa hari ini diinstruksikan untuk melakukan kontrol. Jadi misalkan selama 2 hari atau 3 hari setelah penggunaan obat ini silakan datang kembali untuk kontrol. Nah, fungsi kontrol ini sebenarnya nanti akan menilai terkait dengan efektivitas penggunaan ramuan herbal tersebut, gitu ya. Nah, di mana untuk beberapa karakteristik pasien mungkin ada hal-hal yang berbeda. Misalkan untuk pasien A dengan kondisinya usia misalkan 50 tahun, kondisi penyakitnya ABCD misalkan ya, menggunakan ramuan herbal ini ternyata sehat kembali. Tapi untuk pasien yang lain ternyata tidak sehat, masih dalam kondisi yang sama. Nah, jadi hal-hal seperti itu nanti akan dicatat ya. Makanya pasien ini setelah menggunakan ramuan herbal yang memang dia ikut di klinik saintifikasi jamu atau melakukan pemeriksaan di sini, dia harus datang kembali gitu untuk melaporkan perkembangan kesehatannya. Nah, kemajuan sertifikasi jamu yang saat ini sudah diperoleh ya, ini cukup menjanjikan di mana muncul 4 ramuan yang terbukti memberikan dampak penyembuhan dan relatif aman untuk digunakan. Di antaranya ada ramuan anti glikemi, ada anti hiperurisemia gitu ya, dan ada ramuan anti hipertensi dan sebagainya. Ini ada sedikit catatan terkait dengan beberapa kekurangannya ya. Namun dari sini kita lihat bahwa ternyata dari saintifikasi jamu sudah mulai nih muncul ramuan-ramuan sebagai produk saintifikasi jamu yang sudah terbukti baik secara keamanannya, khasiatnya maupun kualitasnya. Oke, ini salah satu gambaran terkait dengan saintifikasi jamu yang ada di rumah sakit ya. Ini ada di RSU Dr. Sutomo Surabaya, di mana di RSU tersebut ada terapi herbal ya, kemudian ada pijat aromaterapi, akupunktur dan juga akupresur. Ini ada di Rumah Sakit Umum Sarjito ya Yogyakarta. Ya, di sini ada poliklinik herbal. Kemudian ada Rumah Sakit Suradi Tirtonegoro Klaten. Ya, di sini juga ada poliklinik herbal, ada kriya jamu, saintifikasi jamu, estetika medik dan sebagainya. Kemudian ini adalah terkait dengan alur pelayanan kesehatan tradisional di rumah sakit, di mana pasien sekali lagi dikenalkan dulu dengan pelayanan obat tradisional, pengobatan kesehatan tradisional ya. Ketika pasiennya setuju, maka dianggap sebagai pasien telah mengisi informed consent. Maka dilakukanlah treatment menggunakan ramuan herbal. Tapi kalau pasiennya menolak, maka lanjutkan pengobatan dengan obat-obat kimia. Baik, saya rasa itu materi yang bisa kita bahas terkait dengan saintifikasi jamu. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.